Pulang ke rumah suami. Mertua menyuruhku tidur di sofa. Aku tidak membantah. Di tengah malam, aku diam-diam membereskan barang-barangku, lalu berkata pada suamiku, "Sekarang aku mengerti posisiku di keluarga ini. Dipaksa tidur di sofa reyot di tengah dinginnya malam. Kotak sarang burung walet yang kubawa sebagai hadiah untuk mertua juga diambil paksa untuk diberikan kepada orang lain. Kesabaran habis." Subuh hari pertama, Idul Fitri. Menantu perempuan itu diam-diam menyeret koper dan mengucapkan kalimat yang membuat seluruh keluarga suami terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Hujan rintik-rintik yang mengguyur menjelang Idul Fitri menyelimuti jalanan dari Jakarta ke Semarang dengan selimut tipis yang dingin. Suamiku, Pak Andri, dengan hati-hati mengemudikan mobil yang penuh dengan barang bawaan dan buah tangan. Membelok ke jalan beton menuju rumah mertua. Hatiku sudah menciut sejak mobil melaju melewati ladang-ladang kering. Angin bertiup kencang. Tahun ini adalah tahun ketiga aku menjadi menantu keluarga Wijaya. Idul Fitri sebelumnya selalu meninggalkan bekas luka tak terlihat dalam diriku. Tapi aku selalu mengingatkan diriku untuk memenuhi kewajiban sebagai menantu yang berbakti. Mobil berhenti di depan gerbang besi yang sudah tak asing lagi. Aku membuka pintu. Menarik resleting jaket untuk mengurangi rasa dingin. Lalu bergegas membawa 2 tas berisi buah-buahan besar. Masuk ke halaman. Ibu mertuaku, Ibu Sari, berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung, melihat ke arah teras. Ia mengenakan kebaya bludru merah tua. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius seperti biasanya. Aku tersenyum seramah mungkin, menyapa dengan suara lantang untuk mengusir keheningan sore menjelang akhir tahun. "Bu, kami baru sampai. Kampung tahun ini lebih dingin dari kota ya, Bu." Ibu Sari hanya mengangguk ringan. Matanya melirik 2 tas hadiah di tanganku lalu mengibaskan dagu ke arah ruang tamu. "Masuk sana. Di luar berangin. Barang bawaan tata rapi di sudut rumah. Jangan sampai berantakan di jalan." Pak Andri membawa masuk koper besar terakhir. Seperti biasa, ia hendak membawanya langsung ke kamar tidur di lantai dasar yang biasa kami gunakan setiap kali pulang kampung. Tapi Ibu Sari sudah berkata dengan suara dingin, menghentikan langkah kakinya. "Tahun ini kamar itu sudah Ibu bereskan. Bersih untuk Mas Rian dan Mbak Dewi. Mbak Dewi sedang hamil 5 bulan. Butuh tempat yang luas dan tertutup angin untuk istirahat. Kalian berdua tidur sementara di ruang tamu." Aku terdiam, bingung melihat sekeliling. Rumah 3 kamar yang luas itu. Selain kamar tidur utama mertua dan kamar yang baru saja diberikan kepada adik ipar, masih ada 1 kamar kecil untuk tamu di ujung koridor. Belum sempat aku bertanya. Ibu Sari sudah menambahkan kalimat seolah menebak pikiranku. Kamar di ujung itu, Ibu sudah penuhi dengan kerat bir, minuman ringan, dan beberapa keranjang buah Idul Fitri dari orang-orang. Barang-barang mahal ditaruh sembarangan. Tikus bisa menggigit. "Andri, ambilkan selimut tebal dari lemari. Gelar sementara di sofa luar ini saja. Anak muda, tidur di mana saja juga bisa." Mataku tertuju pada sofa yang diletakkan di tengah ruang tamu. Itu adalah 1 set meja kursi tua. Lapisan kulit luarnya sudah mengelupas, berdeham tak beraturan. Di beberapa tempat bahkan terlihat busa yang kempes dan beberapa per yang berkarat. Angin utara dari luar halaman langsung masuk melalui celah pintu utama, bertiup kencang hingga ke tempat sofa yang tergeletak dingin. Aku merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungku. "Bu, ruang tamu berangin begini. Malam hari suhu turun. Tidur di sini sepertinya mudah masuk angin. Bagaimana kalau Ibu minta Mas Rian memindahkan beberapa kerat bir di kamar kecil ke samping? Kami gelar kasur tidur di lantai sana saja." Bu, aku berusaha mempertahankan nada suara selembut mungkin untuk bernegosiasi. Tapi Ibu Sari langsung mengernyitkan dahi. Tatapan matanya tajam melirikku. Cuma jadi menantu saja tidak tahu kasihan sama adiknya. Adiknya hamil susah payah, capek,
Kamu sebagai kakak ipar sedikit mengalah memang kenapa jangan seperti putri raja saja. Aku berdiri terpaku. Kerongkonganku tercekat. Soal menyerahkan kamar. Untuk adik ipar yang hamil, aku sama sekali tidak keberatan. Tapi lebih memilih menaruh barang-barang mati di kamar tertutup daripada mengusir anak sulung dan istrinya ke tengah ruang tamu yang berangin. Sungguh membuat hatiku pilu. Aku menoleh ke Pak Andri. Tatapan mataku membawa permohonan bantuan diam-diam. Pak Andri menghindari tatapanku. Ia menggaruk kepala. Tersenyum kecut lalu, menurut saja perkataan ibunya. Sudahlah, Dek. Ibu bilang begitu. Kita dengarkan saja. Cuma beberapa hari Idul Fitri. Tidur di mana saja juga bisa. Yang penting keluarga rukun. Sambil berkata begitu, ia berbalik untuk mengambil selimut dan bantal. Lalu menggelarnya di sofa reyot. Meninggalkan aku berdiri di tengah rumah yang dihiasi warna merah kalimat-kalimat ucapan selamat dan bunga sakura. Tapi hatiku lebih dingin dari kabut hujan di luar sana. Pengaturan ini bukan hanya sekadar tempat tidur, melainkan seperti pisau yang mengiris harga diriku. Mengingatkanku tentang posisiku yang tak berarti dalam keluarga ini. Sore hari menjelang Idul Fitri. Tanggal 29. Berlalu dengan kesibukan dan kelelahan. Setelah selesai menyimpan barang-barang, aku tidak bisa istirahat semenit pun, dan harus langsung ke dapur untuk menyiapkan hidangan takbiran. Dapur di kampung memang luas tapi penuh asap arang kompor yang pedih di mata. Aku sendirian melipat lengan baju. Sibuk mencincang ayam. Menggulung lumpia. Memasak sayur, bambu, menumis bihun. Keringat membasahi punggung baju, sementara tanganku dingin membeku karena harus terus-menerus mencuci sayuran di air dingin. Teringat hadiah istimewa yang sudah disiapkan dengan susah payah. Aku buru-buru mengelap tangan ke celemek. Berlari ke rumah untuk mengambil kotak sarang burung walet murni. Ini adalah sarang burung walet kualitas tinggi yang sengaja kupesan dari teman di Surabaya. Menghabiskan banyak uang dan tenaga. Bermaksud memberikannya kepada ibu mertua untuk menjaga kesehatan. Aku dengan hormat menyerahkan kotak sarang burung walet dengan kedua tangan. Meletakkannya di meja depan Ibu Sari. Bu, saya beli sedikit sarang burung walet murni untuk ibu. Ibu minta Mbak Dewi masak lalu minum agar sehat. Orang tua makan ini tidur nyenyak sekali. Bu. Ibu Sari mengambil kotak sarang burung walet. Membolak-baliknya. Wajahnya sedikit melunak. Matanya memancarkan kepuasan. Tapi kalimat selanjutnya dari beliau memadamkan senyum yang baru saja mekar di bibirku. Sarang burung walet ini lumayan juga. Dewi akhir-akhir ini mual-mual tidak bisa makan apa-apa. Badannya kurus kering. Biar ibu simpan. Nanti ibu masak untuk Dewi makan. Sebagai penambah nutrisi agar kehamilannya sehat. Ibu sudah tua. Makan barang mewah, begini buat apa? Buang-buang saja. Aku terdiam. Perasaan sedih membanjiri hatiku. Hadiah yang kubeli dengan gaji sendiri untuk berbakti kepada ibu mertua. Ini malah diambil paksa terang-terangan untuk adik ipar. Belum sempat aku bereaksi. Dewi keluar dari kamar. Tangannya mengelus-elus perutnya yang baru saja membuncit. Mulutnya tersenyum lembut. Terima kasih, kakak ipar. Kakak ipar perhatian sekali. Tahu aku sedang capek jadi beli makanan enak untuk menambah nutrisi. Bu, tolong simpan baik-baik ya. Nanti aku masak untuk dicoba. Ibu Sari dengan ramah berdiri. Membantu menantu bungsunya duduk di kursi. Mengelus-elus rambutnya dengan sikap yang sangat memanjakan. Aku berdiri di sana seperti orang luar. Orang asing yang baru saja mengantar barang lalu dilupakan. Aku menggigit bibirku erat-erat. Menelan gumpalan di tenggorokan. Berbalik dan kembali ke dapur yang dipenuhi asap. Sampai hidangan takbiran yang rapi disajikan di ruang makan atas. Kegelapan sudah menyelimuti seluruh desa. Lampu-lampu menyala terang. Seluruh keluarga duduk berkumpul di sekitar meja makan yang penuh hidangan. Ibu Sari terus-menerus mengambil potongan daging ayam terenak.
lumpia ternak. Lalu memasukkannya ke mangkuk Dewi. Makan. Nak. Makan banyak agar cucu ibu sehat. Tahun ini melahirkan cucu laki-laki penerus keluarga Wijaya. Ibu akan beri hadiah besar. Pak Rian juga tersenyum lebar. Menuangkan bir untuk kakaknya. Suasana hangat. Tawa riuh rendah. Hanya aku yang duduk sendirian di sudut meja paling rendah. Di samping rice cooker. Tugasku saat makan bukan untuk menikmati hidangan yang kumasak sendiri, melainkan untuk mengawasi siapa yang nasinya habis agar ku tambah. Siapa yang sumpitnya jatuh agar ku ganti dengan yang baru. Dan jika kuah sayur berkurang agar ku hangatkan kembali di dapur. Aku melirik Pak Andri. Ia mengambil sepotong bakso tahu, lalu memasukkannya ke mulut. Makan dengan lahap. Sesekali mengangkat gelas bersulang dengan adik laki-lakinya. Tak sekalipun ia mendongak untuk melihat mangkuk istrinya yang kosong. Tak sekalipun ia menyuruhku menghentikan sumpit untuk makan bersama yang lain. Kehadiranku di meja makan ini tidak ubahnya seorang pembantu yang setia. Tenggorokanku tercekat. Sesendok nasi hambar meluncur begitu saja melewati kerongkongan. Meninggalkan rasa getir yang sulit digambarkan. Makan malam takbiran berakhir pukul 8 malam. Suara intro musik Tauquan yang sudah tak asing lagi terdengar dari TV layar datar di ruang tamu. Seluruh keluarga suamiku dengan cepat meninggalkan meja makan. Pindah ke meja minum. Pak Rian dengan sigap menyeduh secangkir teh hijau wangi. Sementara Dewi membuka sekotak kuaci merah. Ibu Sari bersandar di kursi berlengan. Mengipas-ngipasi kipas tangan meskipun udara sangat dingin. Matanya tak lepas dari layar TV. Meja makan kini hanya menyisakan tumpukan piring kotor. Panci berminyak. Tulang belulang berserakan di mana-mana. Aku sibuk membereskan satu persatu. Menata rapi di nampan aluminium besar. Mengangkat nampan piring yang berat. Aku melewati ruang tamu. Berkata pelan. Silakan semuanya menonton TV. Biar saya yang membersihkan dan mencuci piring. Ibu Sari bahkan tak sudi menoleh. Hanya mengucapkan kalimat cuek. Bersihkan yang bersih. Gosok kuat-kuat panci bekas sup biar tidak bau. Cuci di halaman saja. Kalau cuci di dapur nanti lantai basah semua. Aku mengangguk lalu mundur dari pintu kayu. Begitu melangkah keluar ke teras. Angin utara yang menusuk tulang langsung menerpa tubuhku, membuatku menggigil kedinginan. Sumur di halaman tergeletak sendirian di sudut kebun. Tanpa atap. Juga tanpa lampu listrik yang memadai. Hanya sedikit cahaya redup dari lampu kecil di teras. Aku mengisi air ke dalam baskom besar. Air sumur musim dingin itu dingin seperti jarum es yang menusuk kulitku. Kedua tanganku cepat memerah dan mati rasa. Tumpukan piring yang penuh lemak babi menggumpal menjadi gumpalan. Putih menjijikan. Disiram air dingin sekali dengan sabun pun tidak bersih. Aku harus menggertakkan gigi. Merebus air panas. Mencampurnya agar encer untuk membersihkan lapisan lemak tebal itu. Tawa riuh dari ruang tamu terdengar sesekali. Setiap kali ada adegan lucu di TV. Suara kunyahan kuaci berpadu dengan obrolan ramai seluruh keluarga menciptakan gambaran kebersamaan yang utuh. Sementara aku sendirian berlutut di lantai semen yang dingin. Punggungku yang kurus memanjang di tanah. Tanganku tergores karena menggosok spons kasar ke dasar panci. Pedih hingga berlinang air mata. Rasa tertekan seperti bara api yang membara di dalam diriku. Saat ini, diterpa angin dingin. Tiba-tiba berkobar hebat. Aku telah berusaha sangat keras. Telah ingin menggunakan ketulusan. Kesabaran untuk mendapatkan tempat yang tenang dalam keluarga ini. Tapi hasilnya bagaimana aku hanya mendapatkan penghinaan dan eksploitasi tenaga kerja secara kejam. Mereka berasumsi bahwa bersih-bersih. Mencuci adalah kewajiban alami bagi menantu sepertiku. Suamiku, yang telah bersumpah akan melindungiku seumur hidup. Kini duduk nyaman di dalam. Menikmati secangkir teh hangat dan membiarkan istrinya berjuang di luar dalam dingin. Ketika aku menumpuk piring terakhir di rak, setetes air mata hangat mengalir di pipiku.
Jatuh ke lantai semen yang basah kuyup. Larut malam ketika semua orang sudah terlelap nyenyak di kamar-kamar yang tertutup angin dan hangat. Barulah aku diperbolehkan merebahkan diri di sofa tengah ruang tamu. Dengkuran teratur Pak Andri terdengar di telingaku. Ia hanya perlu berbaring dan bisa tidur nyenyak. Sama sekali tidak peduli bahwa istrinya sedang gelisah tak bisa memejamkan mata. Sofa itu benar-benar bencana. Busa-busanya sudah cekung membentuk lubang-lubang yang membuat tubuhku tidak bisa berbaring lurus. Lebih parah lagi, sebatang besi menonjol dari rangka kursi menusuk langsung ke samping tubuhku. Nyeri setiap kali aku membalikkan badan. Angin utara dari celah pintu utama masih bertiup kencang. Menembus selimut tipis membuatku meringkuk kedinginan. Dalam kesunyian dan dinginnya malam yang pekat, kenangan mengerikan Idul Fitri tahun lalu tiba-tiba menyeruak. Mencekik hatiku. Idul Fitri tahun itu, aku juga tidur di sofa reyot yang sama. Saat itu, aku sedang mengandung anak pertamaku. Usia 3 bulan. Meskipun tubuhku lelah karena mual dan capek, Ibu Sari tetap memaksaku begadang dan bangun pagi. Sendirian membersihkan rumah. Mengelap meja dan kursi kayu yang rumit ukirannya. Serta memasak untuk 3 hidangan sesembahan secara terus-menerus selama beberapa hari Idul Fitri. Aku ingat betul sore hari kedua Idul Fitri tahun itu. Setelah berdiri memasak terus-menerus selama 3 jam di dapur. Perutku melilit hebat. Aku memegangi perutku. Terhuyung-huyung masuk ke rumah. Memohon kepada ibu mertua agar diizinkan istirahat sebentar. Ibu Sari menepisnya. Mengucapkan kata-kata menyakitkan. Menuduhku manja. Pura-pura menghindar dari pekerjaan. Pak Andri diam-diam membawa motor pergi bersilaturahmi dengan teman-temannya. Meninggalkanku sendirian berjuang. Malam itu, aku jatuh pingsan tepat di samping wastafel. Rasa sakit yang merobek-robek perutku datang bersamaan dengan aliran darah hangat yang mengalir di kakiku. Aku dilarikan ke rumah sakit oleh tetangga dalam kondisi setengah sadar. Ketika aku membuka mata di kamar rumah sakit yang serba putih, dokter memberitahuku bahwa aku telah kehilangan bayiku selamanya karena terlalu banyak bekerja dan tubuhku yang sangat lemah. Selama seminggu, aku terbaring di rumah sakit. Kesakitan, kelelahan fisik dan mental. Ibu Sari sama sekali tidak menelepon untuk bertanya kabar. Ia menyebarkan berita kepada kerabat bahwa aku berdeham putri manja, yang sakit-sakitan. Sendiri yang menghilangkan cucu laki-laki kesayangannya. Pak Andri hanya datang menjengukku 2 kali. Wajahnya dingin dan tak peduli. Mengeluh bahwa biaya rumah sakit mahal lalu buru-buru kembali ke kantor. Bekerja seolah tak ada tragedi yang terjadi. Air mataku mengalir deras. Membasahi sebagian bantal. Rasa sakit kehilangan anak yang kupikir sudah tertidur pulas. Kini dibangkitkan oleh keadaan saat ini. Berdarah-darah menyakitkan. Melalui semua penderitaan itu, aku tiba-tiba menyadari kenyataan pahit. Di mata keluarga ini, aku tak pernah dianggap sebagai manusia utuh. Aku hanyalah alat kerja tanpa bayaran. Mesin pengerat. Dan ketika tidak memberikan nilai, aku disingkirkan tanpa belas kasihan. Aku buru-buru duduk. Merogoh tas tangan yang diletakkan di bawah kursi. Jari-jariku yang gemetar menyentuh kartu nama berlapis plastik yang kaku. Itu adalah kartu nama Bu Santi, teman dekat kuliahku. Kini seorang pengacara spesialis kasus perceraian. Sebelum pulang kampung, Bu Santi telah menyelipkan kartu ini ke tanganku bersama pesan tegas. Kapanpun aku tidak tahan lagi, hubungi dia. Aku mencengkeram erat kartu nama di tanganku. Di tengah kegelapan malam, pikiranku tiba-tiba menjadi sangat jernih. Kesabaranku telah mencapai batas akhir. Jarum jam dinding berdetak menunjukkan pukul 4 pagi. Kegelapan masih menyelimuti tebal. Tapi aku tak bisa memejamkan mata sedetik pun. Lagi. Keputusan sudah dibuat. Tak bisa ditunda. Aku dengan lembut menarik selimut dari tubuhku. Berjinjit melangkah ke lantai keramik yang dingin. Aku membuka tutup koper besar.
Mulai mengemas satu persatu pakaian dan barang-barang pribadiku dengan rapi. Gerakanku sangat tegas. Lambat tapi pasti. Hati-hati. Tidak mengeluarkan suara keras apapun. Aku melipat sweater krem. Merapikannya lalu meletakkannya di samping tas kosmetik. Segala sesuatu yang menjadi milikku akan meninggalkan rumah ini. Tak menyisakan sehelai rambut pun. Suara resleting koper bergesekan terdengar. Memecah keheningan ruang tamu. Pak Andri yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba bergerak. Ia menggumam beberapa patah kata di tenggorokan lalu dengan samar membuka mata. Melihat bayanganku yang sibuk di samping koper besar. Pak Andri terkejut. Terbangun. Mengusap wajah yang masih mengantuk. Suaranya mengandung kekesalan dan kebingungan dari orang yang dibangunkan di tengah malam. Kamu ini ngapain jam segini? Berisik terus. Tidak membiarkan siapapun tidur. Ya tahu sekarang jam berapa. Aku menghentikan tanganku. Perlahan berdiri tegak. Di bawah cahaya remang-remang yang memancar dari lampu jalan di luar gang. Aku berbalik menghadap suamiku. Tidak ada kemarahan yang meledak. Tidak ada air mata yang lemah. Juga tidak ada pertengkaran atau teriakan seperti pasangan suami istri lainnya. Sudut bibirku membentuk senyuman dingin. Sebuah ketenangan yang menakutkan menyelimutiku. Aku sedang berkemas. Jawabku. Suaraku datar tanpa sedikit pun riak. Pak Andri mengerutkan dahi. Turun dari sofa. Mengulurkan tangan hendak menarik koper. Kamu gila ya, sebentar lagi subuh hari pertama Idul Fitri. Kamu mau pergi kemana dengan berkemas? Membuat masalah juga harus tahu batasnya dong. Nanti kalau semua orang bangun dan bikin ribut bagaimana? Aku menyelinap menghindar dari sentuhan tangannya. Menarik koper mundur selangkah. Menjaga jarak tertentu dengan pria yang pernah kusebut suami. Tatapan mataku tajam, seperti pisau menusuk langsung ke dalam kebingungan yang perlahan muncul di wajahnya. Aku tidak gila dan aku juga tidak membuat masalah. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak Idul Fitri tahun lalu. Setelah aku keluar dari ruang gawat darurat karena keguguran, sekarang aku sudah mengerti posisiku di keluarga ini. Kalimat itu diucapkan dengan ringan namun beratnya seperti ribuan beban. Menghancurkan segala alasan dan penghindaran Pak Andri. Ia berdiri terpaku. Mulutnya ternganga tak bisa berkata-kata. Matanya menunjukkan kebingungan yang luar biasa ketika menyadari ketegasan yang tak tergoyahkan dalam tatapanku. Aku tidak menunggu ia sempat mencerna apa yang baru saja didengarnya. Menarik pegangan koper. Aku dengan cepat mengenakan jaket tebal. Membuka kunci pintu utama. Dan melangkah keluar dengan mantap. Angin subuh menusuk wajah. Tapi aku tak lagi merasa dingin. Suara pintu kayu tertutup di belakangku terdengar krek yang tegas. Mengakhiri hari-hari kesabaran dan penghinaan. Langit timur mulai remang-remang. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun menjadi menantu, aku mendongak. Menarik napas dalam-dalam menghirup udara segar pagi hari. Berjalan dengan bangga di jalan desa yang sepi untuk menemukan kembali kebebasan dan harga diriku. Suara roda koper yang berderak-derak di jalan beton kering terdengar berirama. Memecah kesunyian desa Semarang saat subuh. Angin dari ladang bertiup. Membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi aku tidak sedikit pun menggigil. Hatiku saat ini sudah lama membeku. Tak lagi merasakan dinginnya cuaca di luar. Aku terus melangkah panjang. Menuju jalan raya. Tempat aku bisa menumpang bus pertama yang melaju dari Semarang langsung ke Jakarta. Di belakangku. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa semakin mendekat. Pak Andri berlari terengah-engah dari gang. Ia hanya mengenakan sweater tipis. Rambutnya acak-acakan. Terengah-engah. Begitu berhasil menyusulku. Pak Andri mengulurkan tangan. Meraih pegangan koper. Menariknya dengan kuat hingga aku hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh. Kamu benar-benar gila. Rani, pagi-pagi begini hari pertama Idul Fitri. Kalau tetangga melihat kejadian ini. Keluarga. Saya mau ditaruh di mana? Kalau marah juga harus dipikirkan baik-baik. Kalau ada apa-apa,
Kita berdua bicara baik-baik di rumah saja. Aku menepis tangan Pak Andri dengan kuat. Berdiri tegak menatap wajahnya yang marah. Tatapan mataku luar biasa tenang. Tidak ada lagi kesabaran atau ketakutan seperti 3 tahun terakhir. Wajah keluarga kamu lebih penting dari nyawa dan harga diri istrimu. Bicara baik-baik di rumah 3 tahun ini, aku sudah menahan berapa banyak penderitaan. Pernahkah kamu membukakan mulut untuk melindungiku bahkan setengah kata pun? Kamu hanya tahu menyuruhku menahan diri. Menahan diri dari ibu. Adik laki-lakimu. Adik iparmu. Kamu lihat sofa reyot di luar sana. Di tempat itulah. Tahun lalu. Anak kita meninggalkan aku. Karena aku harus bekerja sampai kelelahan untuk melayani keluarga yang sangat mementingkan wajah itu. Mendengar aku menyebutkan soal keguguran. Wajah Pak Andri tiba-tiba pucat. Ia terbata-bata. Hendak membantah. Tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Kamu selalu memainkan peran sebagai anak yang berbakti. Kakak yang teladan. Tapi kamu adalah suami yang pengecut. Kamu pengecut sampai melihat istrimu mencuci piring di tengah dinginnya udara. Tidak berani membantu karena takut ibu tidak senang. Kamu pengecut sampai melihat kotak sarang burung walet yang dibeli istrimu untuk ibu malah diberikan kepada adik ipar. Kamu diam saja menunduk makan nasi. Pernikahan ini. Aku sudah berusaha cukup. Kita bercerai saja. Aku akan mengirimkan surat cerai untuk kamu tanda tangani nanti. Tepat saat Pak Andri hendak memegang bahuku untuk menahanku. Ponsel di saku celananya berdering. Itu nomor Ibu Sari. Pak Andri panik mengangkat telepon. Langsung mengaktifkan speaker. Suara Ibu Sari yang melengking terdengar penuh kemarahan dan perintah. Andri, kamu pergi kemana pagi-pagi begini? Pulang cepat bantu ibu menyembelih ayam jantan untuk sesembahan Idul Fitri yang telat. Rian dan Dewi begadang nonton TV. Sekarang dipanggil terus tidak mau bangun. Ibu tidak bisa mencabuti bulu ayam sendirian. Pulang cepat. Nanti terlambat waktu yang baik untuk keluarga orang lain. Pak Andri melihat ponsel lalu melihatku. Wajahnya menunjukkan konflik dan kebingungan. Ia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi adalah ibunya yang terbiasa mendikte dan memarahi. Di sisi lain adalah istrinya yang bertekad untuk pergi. Dalam beberapa detik singkat itu, aku sudah melihat dengan jelas pilihan yang biasa ia ambil. Pak Andri berkata dengan nada mengalah. Bu, tunggu sebentar. Saya akan segera pulang. Selesai berkata, Pak Andri menoleh padaku. Tatapan matanya memohon setengah hati. Kamu pergi ke terminal dulu. Tunggu aku selesai mengurus sesembahan di rumah. Nanti aku jemput kamu ke Jakarta. Soal perceraian. Jangan bicara sembarangan. Nanti ibu tahu. Ibu marah-marah. Aku menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang penuh kepedihan untuk diriku sendiri karena pernah berharap pada pria ini. Tanpa membuang kata-kata sia-sia lagi. Aku berbalik tegas. Menyeret koperku menyatu dengan kabut tebal pagi hari. Kali ini Pak Andri tidak mengejar. Ia sudah berbalik berlari, tergesa-gesa menuju rumah di mana ibunya sedang menunggu untuk menyembelih ayam. Punggungnya menghilang di balik deretan pohon. Saat itulah aku, sendiri yang menutup pintu sebuah pernikahan yang buta. Hatiku kini lega. Lapang. Siap menghadapi jalan baru yang terbentang di depan. Bus hari pertama Idul Fitri sepi sekali. Sopir dan kondektur menyalakan lagu-lagu Idul Fitri yang riang. Tapi pikiranku tenggelam dalam ketenangan yang tak terbatas. Perjalanan dari Semarang ke Jakarta tak pernah memberiku rasa damai seperti ini. Ketika bus berhenti di terminal Kampung Rambutan. Sinar matahari hangat pertama hari itu mulai menari-nari di dedaunan pohon angsana. Aku naik taksi. Menyebutkan alamat apartemen Bu Santi. Teman dekatku sejak kuliah, dan juga seorang pengacara cerdas. Bu Santi membuka pintu menyambutku dengan wajah mengantuk. Tapi begitu melihat koper dan mataku yang masih sedikit merah, dia langsung mengerti masalahnya. Bu Santi tidak terburu-buru bertanya. Juga tidak menunjukkan keterkejutan yang berlebihan.
Dia diam-diam mengangkat koper yang berat, memakaikan sandal rumah ke kakiku. Lalu menarikku langsung ke dapur yang hangat. Duduklah. Aku akan membuatkanmu semangkuk bakso hangat agar tenagamu pulih. Pagi hari pertama Idul Fitri begini. Hanya aku yang mau menampungmu. Suara bercanda Bu Santi yang sudah tak asing lagi membuat hidungku perih. Saat aku duduk meringkuk di kursi makan, Bu Santi dengan cepat mengambil kaldu tulang yang sudah disiapkan sejak kemarin. Merendam bakso. Mengiris tipis daging sapi. Tak lama kemudian, semangkuk bakso mengepul panas. Harum aroma bunga lawang dan kapulaga diletakkan rapi di depanku. Ditaburi sedikit daun bawang dan sambal. Bu Santi mendorong sumpit ke tanganku. Memerintah dengan tegas. Makanlah. Ada makanan baru, ada kekuatan. Mau menangis atau sedih? Harus kenyang dulu perutnya. Setelah ini, aku akan menjadi pengacara pribadimu. Konsultasi gratis seumur hidup. Aku menyuap sepotong bakso hangat. Kuah kaldu yang gurih dan hangat mengalir ke perutku. Mengusir dinginnya yang menusuk tulang sepanjang malam di rumah suami. Persahabatan yang tulus. Kadang-kadang lebih kuat dan dapat diandalkan daripada janji cinta sepasang kekasih. Setelah menghabiskan semangkuk bakso, aku merasa energiku pulih. Kami berdua membersihkan seadanya lalu duduk bersama di sofa empuk di ruang tamu. Bu Santi membuka laptop kerjanya. Wajahnya berubah serius seperti seorang profesional hukum. Ceritakan padaku. Bagaimana? Kamu akan menyelesaikan harta gono gini? Soal anak tidak ada. Tapi harta harus jelas. Aku tidak akan membiarkanmu rugi sepeser pun. Aku menyeruput teh hangat. Menarik napas dalam-dalam lalu perlahan menjelaskan. Sebenarnya aku dan Andri tidak punya harta gono gini yang berarti. Sejak menikah sampai sekarang. Gaji Andri sebagian besar diberikan kepada ibu mertua, dengan alasan berbakti kepada orang tua dan membantu melunasi utang Mas Rian. Apartemen yang sedang aku sewakan di kota itu aku beli sendiri dengan uang tabungan dan uang yang diberikan orang tuaku sebelum menikah. Sertifikat hak milik atas namaku sendiri. Mobil yang sedang kami pakai juga aku beli dengan mencicil dari gajiku. Aku hanya ingin mendapatkan kebebasan. Yang lainnya aku bisa urus sendiri. Bu Santi mengetuk-ngetuk keyboard laptop. Mengangguk setuju. Kamu cerdas sekali. Harta yang terbentuk sebelum masa perkawinan dan atas namamu itu dilindungi hukum. Sepenuhnya. Andri dan keluarganya tidak punya hak sedikit pun atas apartemen miliaran rupiah itu. Aku akan segera menyusun perjanjian cerai. Di dalamnya akan dicantumkan pembagian harta sesuai keinginanmu. Kamu istirahat saja. Urusan hukum, biar aku yang tangani. Keluarga itu memperlakukanmu dengan buruk. Sekarang saatnya mereka merasakan akibat dari kebodohan mereka. Sore hari pertama Idul Fitri berlalu dalam ketenangan yang aneh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak harus mencium bau asap dapur yang pedas. Tidak harus mencuci tumpukan piring bekas hidangan. Aku merebahkan diri di ranjang yang harum bau pewangi pakaian Bu Santi. Tidur nyenyak dan lama. Membiarkan badai di luar sana diatur oleh takdir. Pagi hari kedua, Idul Fitri. Jalanan Jakarta sepi dan bersih. Aku berpamitan dengan Bu Santi. Menyeret koperku naik taksi kembali ke apartemen mewah. Tempat aku membeli apartemen pertamaku. Apartemen ini berada di lantai Visitoista. Balkonnya menghadap danau buatan yang berangin. Selama beberapa tahun terakhir, karena kasihan pada Andri yang ingin dekat dengan tempat kerjanya, aku menyewakan apartemen ini dan pindah menyewa tempat lain yang lebih sempit. Untungnya, kontrak sewa baru saja berakhir bulan lalu. Penyewa sudah mengosongkan rumah untuk pulang kampung. Aku sudah menyewa tukang untuk membersihkan dengan bersih. Berniat untuk mengecat ulang setelah Idul Fitri. Tak disangka, tempat ini justru menjadi tempat berlindung yang paling ideal bagiku saat ini. Aku memasukkan kunci ke lubang kunci. Pintu kayu jati terbuka. Aroma samar kayu baru dan udara bersih menyapa hidungku. Semua perabotan di rumah tertutup kain putih pelindung.
menjaga kebersihannya. Aku menaruh koper di sudut ruangan. Mengangkat kain penutup untuk memperlihatkan sofa beludru hijau giok yang empuk. Meja makan kayu alami yang kokoh. Berdiri di tengah ruangan luas. Yang sepenuhnya menjadi milikku. Perasaan aman dan bangga yang kuat membuncah di dadaku. Aku mengambil ponselku untuk mengisi daya. Begitu layar menyala. Rentetan pesan dan panggilan tak terjawab dari Andri terus berdatangan. Pesan terakhir dikirim pukul 12 malam tadi. Isinya masih berbau caci maki dan harga diri yang konyol. Kamu sudah cukup membuat kekacauan. Seluruh keluarga hari ini tidak menikmati Idul Fitri. Hanya karena pikiranmu yang dangkal. Ibu sangat marah. Kamu telepon. Ibu minta maaf agar masalahnya reda. Aku beri kamu waktu sampai sore ini. Pulanglah sendiri ke kampung. Jangan sampai aku marah. Aku membaca pesan itu. Sudut bibirku membentuk senyum sinis. Pria ini sampai berdeham detik ini masih belum menyadari tingkat keseriusan masalahnya. Ia masih yakin bahwa aku hanya sedang merajuk. Marah-marah kecil lalu akan kembali dengan patuh menundukkan kepala menjadi boneka yang dimainkan oleh keluarganya. Aku langsung memblokir nomor telepon Andri. Menghapus semua pesan yang mengganggu itu. Kesunyian segera menyelimuti ruangan. Aku memberikan diriku sendiri 1 hari libur yang sesungguhnya. Siang hari. Aku turun ke supermarket di lobi apartemen membeli sedikit daging sapi segar. Sayuran hijau. Dan jamur. Aku masuk ke dapur. Menyalakan musik klasik yang menenangkan. Sendiri memasak semangkuk bihun sapi goreng yang harum. Makan siang hanya untukku sendiri. Tanpa hidangan mewah. Tanpa suara berisik orang mengambil makanan. Tidak ada yang menyuruhku untuk mengambil nasi atau sumpit. Aku perlahan menikmati setiap rasa makanan. Mengunyah perlahan. Menikmati ketenangan yang meresap ke setiap sel. Sore hari. Aku menyeduh secangkir teh chamomile madu. Membawanya ke balkon untuk berjemur. Sinar matahari musim semi yang hangat membelai kulitku. Aku melihat kerumunan orang yang berlalu lalang di bawah. Menghirup udara kebebasan dengan dada lapang. Apartemen ini adalah hasil keringatku. Hasil kerja kerasku yang tak pernah berhenti selama masa muda. Mengapa aku harus merendahkan diri melayani orang-orang yang tidak menghargaiku? Mengapa aku harus tidur di sofa reot di ruang tamu yang penuh angin dingin? Padahal aku memiliki tempat tinggal yang luas dan nyaman. Tempat beristirahat yang empuk yang menungguku, kembali ke apartemenku sendiri. Aku seperti menemukan kembali sebagian jiwaku yang telah lama hilang. Ketenanganku tidak berlangsung lama. Terganggu pada pagi hari ketiga Idul Fitri. Ponselku bergetar berulang kali. Meskipun sudah memblokir nomor Andri, layar malah menampilkan nama penelepon adalah ibu mertua. Aku menatap layar yang berkedip-kedip terus-menerus. Ragu sejenak lalu memutuskan untuk mengangkat telepon. Aku perlu menghadapi masalah ini sekali untuk selamanya. Mengakhiri semua keruwetan yang melelahkan ini. Begitu telepon, kuangkat. Belum sempat mengucapkan salam. Rentetan omelan yang kental dengan gaya manipulasi psikologis langsung menghantam telingaku. Suara Ibu Sari yang melengking dan tajam membawa serta kekuasaan seorang ibu mertua yang menganggap dirinya pusat alam semesta. Kamu hebat sekali. Rani. Kamu masih menganggap keluarga ini ada atau tidak? Pagi hari pertama Idul Fitri. Kamu seenaknya membawa koper pergi. Meninggalkan tumpukan piring dan hidangan yang tidak ada. Yang membersihkan. Kamu belajar dari mana perilaku tidak sopan dan meremehkan keluarga suami seperti itu? Ah, Andri terlalu memanjakanmu sampai kamu jadi nakal. Berani mau menginjak-injak kepala ibu mertua. Ya, aku beritahu kamu. Jadi menantu di rumah ini harus tahu diri. Harus bersabar. Kamu segera berkemas. Naik bus kembali ke sini. Minta maaf padaku dan Dewi sekarang juga. Kalau tidak, jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Jika itu aku yang dulu, pasti aku akan panik membela diri. Menangis menjelaskan. Dan akhirnya dengan patuh membeli hadiah untuk meminta maaf. Tapi hari ini aku duduk bersandar di sofa empuk.
Tangan memegang secangkir teh hangat. Suaraku datar dan jelas. Tanpa sedikit pun gemetar atau takut. Ibu. Saya sudah cukup menahan diri. Berbeda dengan yang ibu pikirkan. Saya sangat tahu diri. Tapi sikap tahu diri saya sudah diinjak-injak tanpa belas kasihan oleh keluarga ini. Ibu bilang saya meremehkan keluarga suami. Lalu apakah ibu pernah menghormati saya kotak sarang burung walet yang saya kumpulkan uang untuk ibu? Ibu ambil dan berikan kepada adik ipar tanpa ragu. Malam dingin menusuk tulang. Ibu menyuruh saya dan suami tidur di ruang tamu yang berangin hanya untuk menjaga gudang agar tidak digigit tikus. Ibu menggunakan dalih menantu harus berbakti untuk menekan saya. Lalu di mana dalih kemanusiaan, ketika saya kesakitan keguguran di sofa itu? Ibu tidak mengucapkan sepatah kata pun bertanya kabar. Malah memarahi saya sebagai wanita lemah yang telah menghilangkan cucu ibu. Ibu Sari jelas tidak menyangka aku akan menolak dengan begitu kuat dan jelas. Ia tercekik sejenak lalu berusaha mempertahankan sedikit kekuasaan dengan alasan yang tidak masuk akal. Kamu jangan mengungkit masa lalu untuk berdebat. Soal kehamilan itu karena kondisi tubuhmu yang lemah. Kalau tidak bisa menjaga. Salah siapa kamu menantu? Harus melakukan pekerjaan rumah. Membersihkan beberapa hidangan saja sudah mengeluh. Kamu membandingkan diri dan iri dengan orang yang sedang hamil besar. Kamu punya hak apa untuk menjadi kakak ipar? Aku tersenyum tipis. Senyum pahit. Sikap pilih kasih dan kejam Ibu Sari sudah mendarah daging. Tidak ada alasan apapun yang bisa mengubahnya. Aku tidak ingin berdebat lebih jauh. Suaraku menjadi tegas. Membawa ketegasan mutlak. Ibu tidak perlu lagi mengajari saya cara menjadi kakak ipar atau menantu. Sejak saya melangkahkan kaki keluar dari rumah itu pada subuh hari pertama Idul Fitri, saya telah membebaskan diri saya sendiri. Semua kewajiban saya kepada keluarga Wijaya. Saya mohon untuk diakhiri di sini. Surat cerai sudah saya siapkan melalui pengacara. Saya akan langsung mengirimkannya kepada Andri untuk ditandatangani. Selamat tinggal, Bu. Tanpa menunggu Ibu Sari bereaksi, aku menekan tombol akhiri panggilan. Seketika, aku memasukkan nomor teleponnya ke daftar blokir. Suara tut. Tut yang panjang menandakan panggilan berakhir. Juga merupakan suara yang memutuskan semua ikatan beracun yang mengikatku selama 3 tahun terakhir. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun atas nama hubungan keluarga atau etika untuk menyakitiku lagi. Sore hari ketika aku sedang sibuk menata buku-buku di rak, ponselku berdering. Nama Bu Santi muncul. Begitu kuangkat. Tawa lepas Bu Santi sudah terdengar dari seberang telepon. Ranyi. Ibu mertuamu baru saja meneleponku. Dia menemukan nomor telepon kantorku dari website. Menelepon untuk mengancamku dengan nada meremehkan. Dia bilang aku menghasut keluarga orang lain untuk bercerai. Mengancam akan menuntutku ke pengadilan karena merusak kebahagiaan keluarga. Aku tertawa saja. Lalu menjelaskan kepadanya apa itu kekerasan mental. Apa itu manipulasi psikologis menurut hukum. Aku juga bilang aku menyimpan seluruh rekam medis keguguranmu tahun lalu karena terlalu banyak bekerja sebagai bukti kekerasan. Dia langsung terdiam setelah mendengarnya. Menutup telepon dengan tag yang sangat memuaskan. Aku mendengar cerita Bu Santi, dan tidak bisa menahan tawa. Kekuatan pengetahuan dan kepercayaan diri memang merupakan senjata paling ampuh untuk melawan kebodohan dan kekeraskepalaan. Aku mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Bu Santi lalu menutup telepon. Tepat saat itu, bel pintu apartemen berdering panjang. Aku melihat melalui lubang intip di pintu. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang karena terkejut dan terharu. Berdiri di koridor adalah ibuku. Ibu Nia. Ia mengenakan jaket tebal berwarna merah marun. Kedua tangannya membawa 2 tas plastik besar yang menggembung. Dahinya sedikit berkeringat meskipun cuaca sangat dingin. Aku buru-buru membuka pintu. Berlari memeluk ibu. Bu, kenapa ibu datang sekarang?
Aku belum sempat menelepon ibu untuk memberitahu. Ibu Nia mendorong 2 tas berat ke sudut dinding. Mengusap-usap tangannya yang memerah karena membawa beban berat. Menatapku dengan tatapan penuh kepedihan. Namun juga sangat hangat. Santi sudah menelepon ibu. Menceritakan semuanya sejak tadi malam. Dia bilang kamu sendirian di sini. Ibu khawatir sekali. Pagi ini setelah selesai mengurus sesembahan di kampung, ibu langsung naik bus ke sini. Ibu bawakan kamu sedikit bakso dan lontong buatan sendiri. Sepasang ketupat dan ayam rebus agar kita bisa merayakan Idul Fitri bersama. Ibu di sini. Anak ibu tidak perlu takut apa-apa. Mendengar ucapan ibu, tembok ketegaran yang berusaha kubangun selama beberapa hari terakhir tiba-tiba runtuh. Aku memeluk pinggang ibu. Menyandarkan kepalaku di bahu ibu yang hangat dan akrab. Menangis terisak-isak seperti anak kecil. Semua kepedihan dan penderitaan tercurah bersama air mata hangat. Ibu Nia mengusap-usap rambutku dengan tangannya yang kasar. Suaranya lembut membawa kebijaksanaan hidup seorang wanita yang juga pernah mengalami banyak kepahitan. Menangislah, nak. Menangis agar hatimu lega. Ibu tidak menyalahkanmu. Ibu sepenuhnya mendukung keputusanmu. Tindakanmu pada subuh hari pertama Idul Fitri itu sangat tepat. Wanita menikah untuk berbagi suka dan duka. Bukan untuk menjadi pembantu gratis bagi keluarga orang lain. Dulu saat ibu baru menjadi menantu di keluarga suamimu, ibu juga menahan diri dan bersabar banyak hal. Menelan air mata karena takut dicap buruk oleh tetangga. Tapi zaman sekarang berbeda. Nak, kamu berpendidikan, punya pekerjaan, punya rumah sendiri. Kamu tidak perlu menanggung perlakuan buruk dari siapapun. Keberanianmu membuat ibu sangat bangga. Kami memanaskan kembali makanan. Makan malam hari ketiga Idul Fitri sederhana hanya dengan bakso dan ketupat dengan saus gula merah. Tapi itu adalah makan malam terenak termanis yang pernah kumakan selama bertahun-tahun. Ibu kandung selalu menjadi pelabuhan paling damai. Satu-satunya tempat di dunia ini yang siap merangkulku tanpa syarat. Tak peduli badai atau cemoohan di luar sana. Di bawah lindungan kasih sayang ibu, aku tahu aku memiliki kekuatan yang cukup untuk melanjutkan perjalanan yang sulit. Merebut kembali kebahagiaan untuk diriku sendiri. Libur Idul Fitri berlalu dengan cepat dalam kehangatan dan ketenangan yang langka di apartemenku. Setelah hari kelima Idul Fitri, ibuku berkemas untuk naik bus kembali ke kampung halaman. Sebelum melangkah keluar pintu, Ibu Nia menggenggam erat tanganku. Berlinang air mata. Berpesan kepadaku untuk hidup dengan tabah. Makan yang cukup. Dan sama sekali tidak boleh membiarkan siapapun menindasnya lagi. Aku memeluk ibu erat-erat. Tersenyum cerah. Berjanji padanya bahwa aku pasti akan menjalani hidup yang sangat bahagia. Punggung ibu menghilang di balik pintu lift, meninggalkan dalam diriku kekuatan mental yang besar. Cukup untuk menghadapi segala badai yang akan datang. Pagi hari ke-6. Denyut kehidupan ibu kota Jakarta mulai kembali sibuk. Aku menyeduh secangkir kopi hitam panas. Duduk di meja kerja untuk memeriksa beberapa email pekerjaan awal tahun. Tepat saat itu, bel pintu berdering berulang kali. Keras dan mendesak. Melalui lubang intip di pintu kayu tebal. Aku mengenali wajah Pak Andri yang pucat dan kelelahan. Ia berdiri di sana mengenakan jaket kusut. Di kakinya terdapat 2 tas berisi pakaian. Sepertinya setelah beberapa hari merayakan Idul Fitri yang ramai di kampung, Pak Andri sudah mau membawa barang-barang ke kota dan yakin bahwa ia bisa dengan mudah masuk ke apartemen ini seolah-olah itu sudah sepantasnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Perlahan memutar kunci dan sedikit membuka pintu. Tapi tetap menjaga rantai pengaman di dalam. Celah sempit antara pintu dan kusen cukup untukku melihat seluruh penderitaan suami yang tak bertanggung jawab itu. Melihatku muncul. Mata Pak Andri berbinar harapan. Ia buru-buru mengulurkan tangan. Hendak mendorong pintu masuk. Mulutnya berbusa-busa dengan kata-kata manis. Ranyi. Buka pintu dong. Dek.
Beberapa hari ini di kampung tanpa kamu. Aku seperti hidup tanpa arah. Ibu marah-marah terus. Aku juga capek sekali. Sudahlah. Lupakan masa lalu. Dek. Tahun baru. Kita baikan ya? Aku pindah ke sini tinggal bersamamu. Kita akan senang lagi seperti dulu. Buka pintu dong. Biar aku bawa barang-barang masuk. Nanti kalau orang-orang di koridor melihat, mereka akan menilai. Aku berdiri menyilangkan tangan di depan dada. Ekspresi wajahku tidak berubah sedikit pun. Ketenanganku saat ini sepertinya adalah senjata paling tajam yang menembus lapisan harga diri Pak Andri. Aku menatap lurus ke matanya yang menghindar. Mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kamu diam di situ. Tanpa izinku. Kamu tidak punya hak untuk melangkah 1 inci pun ke dalam rumah ini. Apartemen ini adalah hartaku sendiri. Atas namaku sendiri. Antara kita sekarang tidak ada lagi konsep melupakan masa lalu atau berdamai. Surat perjanjian cerai sudah kukirimkan via pos kilat ke alamat rumahmu di Semarang. Mungkin hari ini atau besok tukang pos akan mengantarnya. Kamu baca baik-baik. Lalu tanda tangani. Mendengar 2 kata perceraian. Wajah Pak Andri langsung memucat. Ia mencengkeram erat pinggiran pintu. Suaranya memohon dan memelas dengan menyedihkan. Jangan memperbesar masalah lagi. Bisa tidak? Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak membiarkanmu mencuci piring sendirian di malam Idul Fitri. Aku seharusnya tidak membiarkannya saat ibu mengambil sarang burung waletmu untuk Dewi. Tapi aku anak sulung. Aku terjepit di tengah. Aku juga sulit. Sekali. Kamu mengertilah aku. Kamu toleransi saja sedikit. Mengalah sedikit pada ibu. Bukankah keluarga akan rukun dan lebih baik? Aku melihat ekspresi canggung dan alasan-alasan basi Pak Andri. Aku tiba-tiba merasa geli. Senyum pahit keluar dari bibirku. Membawa semua rasa jijik dan kepedihan untuk masa mudaku sendiri. Kamu tidak sulit. Kamu hanya pengecut yang luar biasa. Pengecutmu terletak pada fakta bahwa kamu selalu menggunakan kata bakti sebagai tameng untuk menutupi ketidakbertanggungjawaban seorang suami. Kamu menjadikan istrimu sebagai tameng. Memaksaku menanggung semua pukulan mental dari ibumu. Hanya agar kamu bisa mempertahankan citra anak yang patuh di mata keluarga. Saat aku kehilangan anak pertamaku, kamu di mana? Saat aku dicemooh oleh ibumu sebagai wanita kejam, kamu di mana? Kamu memilih untuk diam. Memilih untuk menghindar karena kamu takut menghadapi ibumu. Kamu tidak pernah benar-benar memihakku. Tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari darah daging yang perlu dilindungi. Pak Andri ternganga. Kedua tangannya yang menempel di pinggir pintu perlahan melorot. Setiap kataku seperti pukulan palu yang menghantam langsung ke hati nuraninya. Membuka paksa kebenaran buruk rupa yang selama ini selalu ia coba abaikan. Ia tidak menemukan alasan apapun untuk membantah. Karena semua yang kukatakan adalah kebenaran yang nyata. Aku pernah berpikir cintaku cukup besar untuk mengubahmu. Cukup besar untuk menghangatkan keluarga yang dingin itu. Tapi aku salah. Air mataku sudah cukup banyak. Mulai detik ini, kita resmi berpisah. Kamu cari sendiri kontrakan untuk tinggal. Jangan pernah lagi mengendap-endap di depan pintu rumahku untuk memainkan drama cinta murahan ini. Jika kamu ingin menyelesaikan semuanya dengan baik-baik, hubungi pengacaraku. Setelah berkata demikian, aku dengan tegas mendorong tangan Pak Andri dari pinggir pintu, melepaskan rantai pengaman, dan menutup pintu dengan keras. Suara kunci pintu terdengar klik 2 kali yang kering. Benar-benar memutuskan harapan tipis pria di luar untuk mempertahankan hubungan. Aku bersandar di pintu cukup lama. Mendengarkan suara langkah kaki berat Pak Andri. Menyeret 2 tasnya. Pergi. Menyusuri koridor yang sepi. Tidak mengendus ada air mata yang jatuh. Aku meregangkan badan. Menarik napas panjang memenuhi dadaku. Berjalan menuju balkon yang bermandikan sinar matahari untuk memulai hari baru yang sesungguhnya menjadi milikku. 10 hari setelah libur Idul Fitri.
Suasana musim semi sepertinya masih terasa di dahan-dahan pohon sakura yang terlambat mekar di sudut jalan. Namun di dalam kantor, hukum Bu Santi terasa sunyi dan hikmat hingga mencekik. Ruangan itu ditata minimalis dengan warna-warna gelap. Meja kerja kayu jati solid besar diletakkan di tengah, menciptakan batas yang jelas untuk negosiasi. Iska Maburu di Sua. Hukum. Aku duduk di samping Bu Santi, menyeruput segelas air putih. Dengan tenang menunggu kedatangan pihak lawan. Tepat pukul 10 pagi. Pintu kaca tempret terbuka. Andri masuk lebih dulu. Wajahnya lelah dan canggung. Tepat di belakangnya adalah Ibu Sari. Ia mengenakan kebaya beludru berwarna ungu tua. Memakai kalung emas besar di lehernya. Wajahnya terangkat tinggi menunjukkan kesombongan yang biasa. Begitu masuk ruangan, Ibu Sari melirik sekeliling. Matanya berhenti pada posisi dudukku dengan tatapan meremehkan. Ia melempar tas branded palsu miliknya ke sofa. Berkata dengan suara lantang yang mengancam. Saya kira kamu mengajak kami ke kafe atau pulang ke rumah untuk meminta maaf. Ternyata malah membuat drama dengan memanggil ke kantor pengacara. Kamu mau menakut-nakuti siapa? Rani keluarga Wijaya ini hidup jujur. Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan tumpukan kertas hukummu itu. Kamu mau ceraikan? Baiklah. Tapi harta harus dibagi dua. Andri anak saya juga ikut berkontribusi di apartemenmu. Jangan harap bisa menelan sendirian. Aku tidak terburu-buru berbicara. Hanya tersenyum tipis. Bu Santi mendorong kacamatanya ke pangkal hidung. Membuka berkas tebal di meja. Mengambil salinan rekening bank dan sertifikat hak milik rumah. Dengan nada suara tajam dan dingin khas seorang pengacara berpengalaman. Bu Santi mulai menghancurkan ilusi Ibu Sari. Bibi. Sesuai dengan undang-undang perkawinan dan keluarga. Harta yang terbentuk sebelum masa perkawinan dan atas nama satu individu adalah harta pribadi yang sah milik individu tersebut. Apartemen ini dibeli oleh klien saya 2 tahun sebelum tanggal pendaftaran pernikahan. Seluruh bukti transfer pembayaran berasal dari rekening pribadi Nona Rani dan dana bantuan dari kakek neneknya. Mobil juga atas nama Nona Rani dan dicicil sendiri setiap bulan olehnya. Adapun Pak Andri, gaji bulanannya langsung ditransfer ke rekening Bibi untuk membayar utang Mas Rian. Sama sekali tidak ada aliran dana yang masuk untuk memelihara aset ini. Jika kasus ini dibawa ke pengadilan, Pak Andri tidak memiliki hak apapun di sini. Ibu Sari mendengar sampai di sini. Wajahnya berubah. Otot wajahnya berkedut. Ia menoleh melototi Andri. Tapi Andri hanya menunduk ke meja. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ketika menyadari bahwa pihak lawan sudah terpojok secara hukum. Aku baru perlahan mendorong perjanjian cerai beserta pulpen ke depan Pak Andri. Ini surat cerai yang sudah kutanda tangani. Hartaku tetap milikku. Utang piutang keluarga kamu. Kamu urus sendiri. Kita tidak punya anak. Jadi penyelesaiannya akan sangat cepat. Ibu Sari menggebrak meja dengan keras. Marah berteriak. Kamu keterlaluan sekali. Kamu mendorong anak saya ke jurang hingga ia tidak punya. Apa-apa jadi istri kok tidak punya perasaan begitu. Tidak heran Tuhan, menghukummu tidak bisa punya anak. Kalimat kejam Ibu Sari menyentuh luka terdalam di hatiku. Namun, aku tidak membiarkan kemarahan menguasai akal sehatku. Aku condong ke depan. Menatap lurus ke mata Ibu Sari. Setiap kata keluar setajam silet. Anakku meninggal karena siapa ibu sendiri paling tahu. Ibu memaksaku bekerja sampai kelelahan selama 3 hari Idul Fitri saat aku mual-mual. Ibu menyuruhku tidur di ruang tamu yang dingin. Fakta bahwa aku tidak menuntut tanggung jawab ibu atas kekerasan mental secara hukum sudah merupakan kemanusiaan terakhir dariku. Aku menoleh ke Pak Andri. Suaraku menjadi tegas. Memberikan keputusan akhir. Aku bisa sementara menarik surat cerai ini. Tidak langsung menyerahkannya ke pengadilan. Tapi kamu harus memenuhi 3 syaratku. Pertama, mulai sekarang. Aku tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki ke rumah.
mertua untuk merayakan Idul Fitri, atau mengikuti acara sesembahan apapun. Kedua, aku bukan pembantu gratisan yang bisa disuruh-suruh oleh keluargamu. Dilarang keras memaksaku melayani adik ipar atau siapapun. Ketiga, kamu harus belajar melindungi keluarga kecilmu sendiri. Mengakhiri sifat pengecut dan kemunafikanmu. Jika kamu melanggar satu saja syarat, surat ini akan berdeham segera berada di meja hakim. Suasana di kantor pengacara menjadi sangat tegang. 3 syarat yang kuajukan menghancurkan sepenuhnya kekuasaan palsu yang telah dibangun berdeham oleh keluarga Wijaya selama bertahun-tahun. Ini adalah permainan kartu terbuka dan aku yang memegang kendali penuh. Pertarungan ini aku bertekad untuk mendapatkan keadilan dan harga diriku sendiri. Tanpa kompromi sedikit pun lagi. Syarat-syarat yang baru saja kuucapkan terdengar jelas dan tegas bergema di ruang kantor pengacara yang sunyi. Keheningan menyelimuti. Selama beberapa detik singkat sebelum badai dari Ibu Sari benar-benar meledak. Wajahnya memerah padam karena marah. Urat-urat hijau menonjol jelas di dahinya yang berkerut. Ia berdiri tegak. Menunjuk-nunjuk jari tangannya yang gemetar langsung ke wajahku. Suaranya melengking pecah karena kemarahan. Kamu berani memberi syarat padaku. Kamu pikir kamu siapa berani menginjak-injak kepala keluarga suami Andri? Kamu sudah melihat dengan jelas. Kamu lihat betapa tidak sopannya istrimu. Ibu membesarkanmu, menyekolahkanmu dengan baik, menjadikanmu anak sulung. Untuk apa agar sekarang kamu duduk diam melihat dia menghina ibumu seperti ini? Tanda tangani segera surat itu. Kita cerai saja. Wanita tidak tahu diuntung dan kurang ajar seperti ini harus diusir dari rumah sekarang juga. Keluarga Wijaya tidak akan menampung menantu sial seperti ini. Ibu Sari merebut pulpen di meja. Menggebraknya kuat-kuat ke tangan Andri. Memaksanya untuk menandatangani surat cerai. Bu Santi hendak ikut campur untuk melindungiku. Tapi aku mengangkat tangan menahannya. Dengan tenang menunggu reaksi dari pria yang telah pengecut selama 3 tahun terakhir. Andri memegang pulpen di tangannya. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap surat cerai. Melihat tanda tanganku yang tegas di sudut kanan lalu mendongak menatap wajah ibunya yang sangat marah. Konflik batin yang dahsyat sedang terjadi di mata keruhnya. Karena kurang tidur. Semua penindasan. Semua ketakutan. Semua tekanan dari bakti buta tiba-tiba terkumpul menjadi setetes air yang meluap. Tiba-tiba, Andri menggebrakkan pulpennya kuat-kuat ke meja kayu jati. Menciptakan suara brak yang keras. "Ibu, hentikan!" Teriak Andri begitu keras hingga Ibu Sari terlonjak kaget. Terhuyung mundur selangkah. Ia terbelalak melihat anak laki-lakinya yang biasanya selalu menurut ini berani melotot dan berbicara lantang padanya. Andri berdiri. Kedua tangannya menopang meja. Napasnya terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya. "Saya mohon ibu jangan menekan saya lagi. Ibu tahu apa yang sedang ibu katakan. Rani bukan wanita tidak tahu diuntung. Ibu sendiri. Kekejaman ibu dan kelemahan saya telah merenggut nyawa cucu ibu. Tahun lalu, saat Rani kesakitan menggeliat di ruang gawat darurat. Dokter bilang jika dibawa terlambat 10 menit lagi, nyawa ibu akan terancam. Tapi ibu melarang saya memberitahu kerabat. Ibu menyuruh saya menyalahkan Rani yang lemah agar menyembunyikan fakta bahwa ia keguguran karena harus berdiri mencuci 5 tumpukan piring di tengah dinginnya cuaca. Saya sudah menahan diri mengikuti perkataan ibu karena saya takut ibu dicap buruk. Tapi hasilnya apa? Saya kehilangan anak dan sekarang saya hampir kehilangan satu-satunya istri yang mencintai saya dengan tulus. Suara Andri pecah dalam. Isak tangis. Ia mencurahkan semua penderitaan dan penyesalan yang telah ia sembunyikan selama setahun terakhir. Ibu Sari berdiri terpaku. Bibirnya bergerak-gerak tak bisa berkata-kata. Kebenaran terungkap secara telanjang bulat di depan orang luar. Membuat topeng kemunafikannya hancur total. Ia mengalihkan pandangan menghindari tatapan anaknya. Tangan dan kakinya panik mengemas tas di kursi. Tidak lagi punya muka untuk tinggal sedetik pun lagi. Ibu Sari berbalik, cepat. Mendorong pintu kaca.
melangkah cepat keluar ke koridor, melarikan diri dari kebenaran yang telah ia ciptakan. Ruangan kini hanya menyisakan 3 orang. Andri kelelahan berlutut di lantai berkarpet tepat di depanku. Ia menundukkan kepala di pinggir meja. Bahunya bergetar mengikuti setiap isak tangis yang tertahan. Rani, aku benar-benar salah. Aku mohon. Beribu-ribu kali aku mohon. Jangan paksa aku menandatangani surat ini. Aku setuju semua 3 syaratmu. Aku akan pindah keluar untuk tinggal sendiri. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan ibu atau siapapun memaksamu menjadi pembantu untuk keluarga kami. Aku mohon. Berilah aku satu kesempatan terakhir untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat padamu dan anak kita. Aku memohon padamu. Aku menatap pria yang sedang berlutut menangis di kakiku. Untuk pertama kalinya ia berani melawan ibu kandungnya untuk melindungiku. Tapi sepertinya perlawanan ini datang terlalu terlambat. Luka di hatiku terlalu dalam untuk bisa disembuhkan hanya dengan beberapa kata maaf atau satu momen ledakan emosi. Aku dengan dingin mengambil kembali surat cerai dan menyimpannya di amplop. Aku akan sementara menyimpan surat ini. Tapi perkataanku tidak berubah. Kita memulai masa berpisah. Kamu harus membuktikannya dengan tindakan. Bukan dengan air mata yang terlambat ini. Aku berdiri. Mengangguk pada Bu Santi lalu berbalik keluar pintu. Meninggalkan Andri dengan penyesalan yang mendalam. Menggerogoti dalam kesunyian. Membuka babak baru yang penuh tantangan bagi pernikahan yang tampaknya sudah hancur total. Sejak hari aku meninggalkan kantor hukum Bu Santi, aku dan Andri resmi memasuki masa perpisahan. Meskipun tidak menandatangani surat cerai, aku menetapkan batasan yang sangat jelas dan tidak mengizinkan pelanggaran apapun. Andri mencari dan menyewa sebuah kamar kontrakan kecil. Sekitar 5 kilometer dari apartemenku. Ia memindahkan semua barang pribadi dari rumah. Mengembalikan kepadaku ruang hidup yang sepenuhnya bebas dan tenang. Ketidakhadiran suami pengecut dan tekanan tak terlihat dari keluarga mertua. Seperti melepaskan beban berat yang menindihku selama 3 tahun terakhir. Untuk pertama kalinya aku menjalani hidup sepenuhnya untuk diriku sendiri. Setiap pagi bangun tidur, aku tidak perlu terburu-buru menyiapkan sarapan atau menyetrika pakaian untuk siapa pun. Aku dengan santai menyeduh secangkir teh mawar, menyalakan musik Prancis yang menenangkan, menyiapkan sendiri makanan lezat dan bergizi. Malam hari setelah pulang kerja, daripada sibuk berbelanja dan memasak, aku mendaftar kelas yoga terapi dan sering pergi ke spa untuk perawatan kulit di akhir pekan. Kerutan lelah di sekitar mata perlahan menghilang, digantikan oleh kulit yang merona dan senyum cerah seorang wanita yang tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri. Aku mulai menjalin kembali hubungan dengan teman-teman lama yang selama ini karena kesibukan sebagai menantu telah kulewatkan. Ngopi dan mengobrol. Perjalanan singkat keluar kota di hari Minggu membantu jiwaku terlepas menjadi ringan dan segar. Aku menyadari bahwa nilai diriku tidak terletak pada pengorbanan dan penderitaan, melainkan pada bagaimana aku bersinar dan menjalani hidup yang bermakna. Sementara itu, Andri mulai menunjukkan perubahan melalui tindakan nyata dan hati-hati. Ia tidak lagi mengirim pesan mengganggu atau menuntut perhatian secara tidak masuk akal seperti sebelumnya. Sebaliknya, Andri belajar menghormati ruang pribadiku. Akhir pekan ketiga di bulan pertama masa perpisahan. Keran air di wastafel rumahku bocor. Dulu, jika terjadi hal seperti ini, Andri akan mengeluh menyuruhku memanggil tukang karena ia sibuk bermain game. Namun, ketika aku mengirim pesan singkat tentang masalah itu, hanya 30 menit kemudian, Andri sudah datang dengan kotak peralatan yang kotor karena minyak. Berdiri di depan pintu. Aku minta izin masuk sebentar untuk memperbaiki pipa air. Lalu aku langsung pergi. Tidak akan mengganggu istirahatmu, Andri berkata dengan nada rendah hati. Ia melipat lengan baju, merangkak di bawah lemari dapur. Sibuk membongkar. Mengencangkan sekrup selama lebih dari 1 jam. Keringat membasahi dahinya.
Tapi ia tidak membuka mulut meminta bantuan air, atau mengusap keringat. Setelah selesai, Andri dengan hati-hati membersihkan noda air di lantai keramik. Merapikan peralatan. Sebelum berpamitan pulang, ia meletakkan di meja makan sekantung buah-buahan segar kesukaanku yang ia beli dalam perjalanan. Sistem air sudah kutangani. Jika ada masalah lagi, kamu tinggal hubungi aku. Jangan lupa kunci pintu baik-baik ya. Tindakan-tindakan kecil. Kehadirannya yang terukur dan penuh pengertian dari Andri membuat tembok SD. Hatiku mulai sedikit goyah. Aku berdiri di balkon melihat punggung Andri membawa motor tuanya meninggalkan basement apartemen. Di hatiku muncul perasaan yang kompleks. Aku tidak mudah memaafkan rasa sakit yang telah berlalu. Tapi aku juga melihat usaha tulus darinya. Masa perpisahan ini sebenarnya adalah kesempatan bagi kami berdua untuk melihat kembali diri sendiri, belajar dewasa dan memahami nilai satu sama lain. Aku tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk kembali, atau benar-benar berpisah. Melainkan membiarkan waktu dan kesabaran yang menjawab akhir dari pernikahan ini. Setahun sejak hari aku menyeret koper keluar dari rumah di Semarang pada subuh hari pertama Idul Fitri. Waktu adalah obat penyembuh yang paling ajaib. Menenangkan luka hati dan membentuk seseorang menjadi lebih tangguh. Kehidupan berpisah memberiku keseimbangan sempurna. Pekerjaan meningkat pesat. Semangat selalu penuh energi positif. Pada suatu pagi, awal musim dingin, ponselku bergetar menandakan ada pesan dari nomor tak dikenal. Namun, isi pesan yang kental dengan gaya memerintah yang sudah tak asing lagi membuatku langsung mengenali pengirimnya. Itu Ibu Sari Devi, adik ipar kesayangannya. Baru saja melahirkan seorang putra penerus keluarga Wijaya tadi malam. Pesan itu ditulis dengan nada meremehkan, mengabaikan sepenuhnya ketegangan yang terjadi selama setahun terakhir. Dewi sudah melahirkan cucu, laki-laki penerus keluarga ini. Kamu atur cuti di kantor 15 hari. Naik bus pulang kampung bantu. Ibu mengurus makanan. Mencuci popok. Melayani Dewi selama masa nifas. Kamu sebagai kakak ipar. Ini adalah tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Pulang segera sore ini. Aku membaca pesan itu. Tersenyum tipis. Menyeruput secangkir kopi hangat. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kekhawatiran. Hatiku datar seperti permukaan danau di musim gugur. Janji untuk melindungi. Syarat kedua dalam perjanjian cerai. Sekarang saatnya untuk diuji. Aku langsung meneruskan pesan itu kepada Andri disertai satu kalimat. Kamu urus sendiri masalah ini. Aku ada penerbangan untuk liburan di Bali sore ini. Mematikan layar ponsel. Aku dengan santai menarik koper berwarna merah muda ke tengah ruangan. Mulai menata gaun maksi tipis. Kacamata hitam. Dan tabir surya. Aku bukan lagi menantu yang sabar dan patuh seperti dulu yang mudah disuruh-suruh. Melayani masa nifas orang lain. Hidupku. Waktuku harus didedikasikan untuk pengalaman yang layak. Hanya 15 menit kemudian. Andri membalas pesanku. Isinya sangat tegas dan jelas. Kamu tenang saja, liburan yang menyenangkan. Jaga kesehatan. Urusan di kampung sudah kubereskan. Aku baru saja menelepon ibu. Mengatakan langsung bahwa kamu sibuk bekerja tidak bisa pulang. Dan aku juga sama sekali tidak mengizinkan siapapun memaksamu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal itu. Aku sudah mengeluarkan uang tabunganku sebesar 15 juta untuk menyewa seorang perawat khusus ibu nifas dan bayi dari pusat di kota untuk melayani Dewi selama 1 bulan. Uangnya aku yang bayar. Kontraknya aku yang tanda tangani. Ibu dan paman bibi tidak punya alasan lagi untuk mengeluh padamu. Selamat jalan-jalan. Membaca pesan dari Andri. Perasaan damai dan lega benar-benar menyebar dalam pembuluh darahku. Akhirnya, pria yang dulu lemah itu juga telah belajar bagaimana menggunakan akal sehat dan bertindak nyata untuk menyelesaikan konflik keluarga. Daripada memaksa wanitanya untuk berkorban dan menderita. Andri telah berubah tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan cara dia menetapkan kembali batasan rasa hormat dengan keluarga asalnya.
Tindakan menyewa perawat tidak hanya membebaskanku tetapi juga merupakan tamparan lembut, namun pedas terhadap pola pikir eksploitatif Ibu Sari. Menegaskan bahwa tenaga kerja manusia perlu dihargai dengan layak. Sore hari sebelum menyeret koper ke bandara, aku melangkah keluar ke balkon apartemen. Sinar matahari sore yang keemasan menyinari pot-pot bunga petunia yang bermekaran yang telah kutanam sendiri selama beberapa bulan terakhir. Kelopak bunga mereka menyambut cahaya dengan bangga dan penuh semangat. Aku mengulurkan tangan menyirami setetes air segar ke setiap daun. Pernikahan ini akan melewati masa percobaan untuk kembali bersatu atau akan resmi berakhir di pengadilan bagiku. Sekarang itu bukan lagi syarat utama untuk menentukan kebahagiaan. Rekonsiliasi sejati bukanlah tentang memaksa diri untuk melupakan rasa sakit agar hidup bersama secara munafik, melainkan tentang saling memahami batasan satu sama lain dan mengubah persepsi dari akarnya. Aku telah menemukan kebebasan dalam jiwaku sendiri. Tidak lagi menyimpan dendam. Tidak lagi menyimpan keinginan balas dendam. Berdiri di bawah langit biru yang jernih, aku tersenyum cerah. Tahu betul bahwa mulai sekarang, nasib dan musim semi hidup ini sepenuhnya berada dalam genggamanku. Hadirin sekalian, mengakhiri kisah Rani. Yang tersisa di hati kita mungkin bukan hanya kepedihan atas segala penderitaan pahit yang pernah ia tanggung secara diam-diam, melainkan juga sebuah desahan lega. Kegembiraan bercampur kekaguman ketika menyaksikan seorang wanita yang berani membuang sikap pasrah untuk merebut kembali harga dirinya. Mungkin melalui kisah ini, kita menyadari bahwa kesabaran dan pengorbanan buta tidak selalu membawa kehangatan rumah tangga. Terutama ketika pengorbanan itu ditempatkan pada tempat yang salah dan dianggap sebagai kewajiban mutlak oleh orang-orang terkasih. Sebuah keluarga yang benar-benar bahagia tidak pernah dibangun di atas eksploitasi tenaga atau air mata yang ditelan dalam-dalam oleh menantu, melainkan harus dipupuk dari saling pengertian, kasih sayang, dan saling menghormati. Kisah ini juga merupakan pesan mendalam yang ditujukan kepada para suami dan anak laki-laki bahwa bakti yang utuh tidak pernah berarti kelemahan atau membiarkan prasangka yang salah. Seorang pria sejati haruslah menjadi bahu yang kokoh, yang tahu membedakan benar dan salah untuk melindungi pasangan hidupnya dari segala badai. Para wanita, tak peduli berapa usia atau bagaimana keadaan kita, jangan pernah melupakan nilai sejati dari diri kita. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada kesabaran menunggu takdir atau orang lain memberikannya, melainkan kebahagiaan hanya mekar ketika kita berani mengambil kendali atas nasib kita sendiri. Tahu bagaimana mencintai, menghargai diri sendiri untuk menyalakan musim semi yang cerah dalam hidup. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu berharga untuk mendengarkan dan berempati dengan kisah bermakna hari ini. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat, damai, dan penuh keberuntungan.